Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak dapat terelakkan. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan tentang tanda-tandanya sebelum kiamat. Untuk manusia akan menjalani fase yang disebut sebagai akhir zaman. Tidak hanya fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan periode ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Dan penyakit tersebut sudah mulai ada pada masa sekarang. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Dua penyakit tersebut membuat manusia lemah dan tak berdaya. Berikut dua penyakit manusia di akhir zaman yang tidak ada obatnya. 1. Cinta dunia. Penyakit pertama tanda akhir zaman yang membuat umat Islam lemah dan tak berdaya adalah kecintaan terhadap dunia. Ketika seorang muslim terlalu mencintai dunia, ia akan lupa terhadap tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, muncul penyakit yang ditandai dengan ambisi besar untuk mengejar kenikmatan dunia, tanpa sedikit pun memikirkan kehidupan akhirat. Dalam mengejar nikmat dunia, tak jarang manusia menghalalkan segala cara, seperti korupsi hingga mengedarkan narkoba. Sejatinya Allah sudah memberi peringatan kepada manusia untuk tidak berlebihan dalam mengejar kesenangan dunia, sebab orang-orang seperti itu tempatnya di neraka. 2. Takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun yang dimaksud konsep ini takut mati adalah orang-orang yang takut karena lemahnya iman dalam diri mereka. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Rasulullah SAW bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat yang beriman, itulah dua penyakit manusia sebelum terjadinya kiamat yang tidak ada obatnya kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat predikat mukminin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sejak zaman dahulu banyak manusia percaya dengan berbagai macam mitos dan legenda. Salah satunya sebuah teori yang menyebutkan bahwa bumi mempunyai lubang besar di bagian dalamnya. Di dalam lubang itulah terdapat daerah tersembunyi yang belum diketahui hingga saat ini. Di dalam lubang tersebutlah terdapat bagian lubang tersembunyi yang belum diketahui oleh manusia. Namun siapa sangka, kisah tentang kehidupan yang tersembunyi itu pun ditunjukkan dalam kitab suci Al-Quran dan kitab agama lain. Menurut legenda yang diceritakan pada zaman dahulu, Agartha merupakan nama sebuah kota atau sebuah kerajaan atau sebuah dunia mistis, serta tempat istimewa di mana para penghuninya sempurna memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Alexander Sain
adalah orang yang pertama membawa legenda ini ke masyarakat Eropa. Umat Hindu menyebutnya Agarthi, yang merupakan kota dalam legenda yang terdapat di inti bumi. Di tengah bumi ini masih terdapat matahari lain dan peradaban yang lain juga, serta memiliki ibu kota yang bernama Shambhala. Umat Hindu sendiri mengenalnya dengan sebutan Aryavartaha atau Land of Aryans, yang merupakan tanah di mana munculnya dewa. Umat Kristiani abad 19 mengenalnya sebagai Belopodi. Di India sendiri masih ada kepercayaan yang dipegang oleh beberapa orang, yaitu ras ular bawah tanah yang tinggal di kota Patala dan Bogawati. Mereka sangat membenci manusia sehingga sering menculik, menyiksa, mengawin silang dan bahkan untuk dimakan. Sementara pintu masuk menuju Bogawati terdapat di Himalaya. Orang yang mempercayai hal tersebut menegaskan bahwa kota Patala dapat dicapai melalui sumur Sesna di Benares, India. Sementara dalam agama Buddha, mereka pun percaya bahwa ada bumi berlubang semacam Agartha. Mereka mempercayai bahwa terdapat sebuah kerajaan di bawah bumi yang diisi oleh makhluk-makhluk jahat bernama Agarthi. Beberapa teks Hindu Buddha menyebut ada sebuah tempat bernama Shambhala yang digambarkan sebagai tempat suci tersembunyi. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 6-7 yang artinya, "Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Ayat yang menyinggung mengenai kehidupan alam bawah tanah pun seolah memunculkan teori tentang dunia bawah tanah yang tidak dikenal manusia sejenis Agartha mengenai tempat tersembunyi. Ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok makhluk yang tertulis dalam kitab Al-Quran dan kitab Injil. Mereka adalah bangsa yang kuat, perusak, dan penindas seperti tertulis dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 95-97. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatnya dinding di antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah angin itu." Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Ayat ini tentu saja memang bukan pembenaran atas teori Hollow Earth. Namun kisah tentang Zulkarnain setidaknya mengisahkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat tersembunyi berisikan makhluk-makhluk mitologis yang tidak kita ketahui. Teori Hollow Earth sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Edmund Halley. Ia menemukan teori saat sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth memang tidak masuk akal. Tetapi ada beberapa ilmuwan yang mencoba menjelaskan secara sederhana. Mereka mengatakan bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa ditinggal. Namun sebuah studi terbaru yang dituliskan oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton menemukan bahwa mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, sekitar 660 km dari permukaan. Wilayah baru ini berisikan jajaran gunung dan dataran sangat mirip dengan ada yang di permukaan bumi. Hal ini tentunya semakin membuktikan tentang keberadaan kota dalam bawah tanah ini. Namun semua tergantung dari keinginan kita dalam mencari informasi lebih dalam untuk membuktikan apakah Agartha memang ada atau tidak. Sahabat yang beriman, apapun kehidupan di langit, apapun kehidupan di bumi, semua kehendak Allah dan kuasanya. Semoga kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.